wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji miliknya Allah, zat yang maha mulia, maha bijaksana, zat yang maha memberi segala-galanya, tiada terkira nikmat-nikmatnya, tiada terhitung semua karunia-karunianya. Mudah-mudahan kita tetap selalu bisa istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Yang Nabi bersabda riwayat Imam Ahmad, 1 kali sholawat kita padanya sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Kata Nabi yang mulia riwayat Ahmad, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah balas sholawatnya 10 kali. Dan juga Nabi yang mulia yang telah pernah bersabda, siapa-siapa yang ingin mudah jalannya menuju surga, hendaknya dia menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Juga Nabi yang bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlah fi juriya wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat yang Allah, semua penduduk langit, semua penduduk bumi, dan ikan di kedalaman lautan dan semut di sarangnya di seluruh dunia ini, la yusalluna salawat ala muallimin nasal khair, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Artinya orang itu kalau ngajarin kebaikan, nilai yang dia dapat bukan cuma sekedar rupiah yang tak seberapa atau gaji yang mungkin nominalnya tak seberapa, tapi yang dia dapat lebih daripada itu. Allah, malaikatnya, seluruh penduduk langit, penduduk bumi, semut di seluruh dunia, dan ikan di kedalaman lautan, semuanya bersolawat untuk orang yang mengajarkan ilmu. Ala muallimin nasal khair. Maka sebelum nanti kita mengajarkan, kita terlebih dahulu belajar. Karena sebagian para ulama sering menasihati murid-muridnya, faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu. Jadi kalau kita mau punya, mau memberi, punya dulu. Kalau kita nggak punya, kan nggak bisa memberi. Karenanya hadirin, ilmu ini penjaga. Ilmu ini yang akan menjaga kita, menjaga tindak tanduk kita, menjaga laku amal kita, menjaga adab kita. Ilmu. Orang berilmu nanti itu menjadi perisai untuk hidupnya. Orang punya ilmu, nanti ilmu itu disebarluaskan, maka dia punya jariyah yang kata Nabi, idza matal insan au idza mata bna adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Kalau kita semuanya wafat, terputus semua amalan kita kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nomor 2, ilmu.
Dan kata Nabi yang mulia SAW, amalan yang paling Allah cintai itu bukan yang besar tapi cuma sesekali. Tentu tanpa merendahkan yang besar sekali-sekali, tentu itu juga berpotensi bagus jamaah. Tapi yang Nabi katakan riwayat Muslim yang beberapa waktu lalu pernah kita khatamkan kitab Sahih Muslimnya, kata Nabi yang mulia, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin walaupun sedikit, ringan, kecil, obrolan-obrolan santai. Asalkan isinya adalah tentang Allah dan Rasulnya, kebaikan-kebaikan yang dirutinkan kecil, tapi rutin, dawam, powernya bisa mengalahkan yang besar, tapi hanya sekali-sekali. Maka yang kita minta sama Allah adalah semoga Allah tetap menolong kita semua agar bisa mendawamkan, merutinkan, mengkonsistenkan, mengistiqomahkan, mengajakkan amalan-amalan yang ringan, kecil, yang seringkali dianggap sepele oleh orang, tapi semoga Allah tolong kita bisa melakukannya secara konsisten dan Allah mencintai kita karenanya. Jadi jamaah, jangan remehkan amalan-amalan ringan. Kalau pepatah bahasa Arab mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita tidak diminta lebih baik langsung 360 derajat, 180 derajat enggak. Tapi kita hanya diminta lebih baik sedikit tapi rutin. Sehari lebih baik 1%, 1%, 1%, enggak kerasa lama-lama jadi banyak. Dan hadirin jamaah dirahmati Allah, nggak perlu khawatir kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Dan kalau memang kita nggak tahu, jawab nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada utusan kaum membawa 40 pertanyaan kepada Imam Malik bin Anas. Datang dia jauh-jauh dari satu negeri, 30 hari perjalanan naik unta. Ikut majelisnya Imam Malik. Sampai di majelisnya Imam Malik pun menyampaikan 1, 2, 3 ilmu dan seterusnya. Sampai ketika ditutup, Imam Malik membuka sesi tanya jawab. Lalu laki-laki ini pun mengangkat tangannya dan dia seraya berkata, wahai Imam, saya datang dari kaum saya membawa 40 pertanyaan. Jadi kalau Mas Hadi 3 pertanyaan, ini beliau 40 pertanyaan. Satu orang pemuka kaum bawa pertanyaan perwakilan kaumnya, 40 pertanyaan. Kata Imam Malik, silahkan. 40 pertanyaan diajukan jamaah, Imam Malik cuma bisa jawab 4. 36-nya dijawab wallahu a'lam. Kaget orang ini jemaah. Ya Imam, saya datang jauh-jauh dari negeri saya. Saya tunggangi unta saya 30 hari lamanya. Saya membawa di pundak saya pertanyaan-pertanyaan dari kaum saya sebanyak 40 pertanyaan. Lalu Anda menjawab 36-nya dengan wallahu a'lam. Apa yang saya katakan kepada kaum saya nanti? Bahwa Imam Malik tidak menjawab 36 pertanyaan sisanya dari total 40 pertanyaan, cuma 4 yang dijawab. Apa kata Imam Malik? Pulang kamu kepada kaummu. Kenapa Mas? Ada pengumuman? Oh. Pulang kamu kepada kaummu dan katakan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Allah. Pulang aja kepada kaummu, bilang sama kaummu Imam Malik tidak tahu. Ini sekelas Imam Malik loh jemaah. 40 pertanyaan, hanya 4 yang bisa dijawab, 36-nya wallahu a'lam. Beliau mengakui kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Apalagi kita jemaah. Kalau kita nggak tahu, bilang Allahu a'lam bishawab. Hadirin, kita masuk ke Al-Baqarah 236. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat di TikTok dan sosial media yang ada di rumah, yang live streaming dari manapun, silahkan dibuka Al-Baqarah ayat 236.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. La junaha 'alaikum ya talaqtumun nisa ma lam tamassuhun aw tafridu lahun fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhun min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahun fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa ata'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Artinya Allah berfirman, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu campuri mereka. Ini yang kemarin kita bahas. Kalau istri itu dicerai dalam keadaan belum dicampuri, kembalikan mahar. Kalau sudah dicampuri, mahar milik istri. Ini ayatnya. Dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut, pemberian terbaik dengan cara yang patut sesuai kemampuan. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ada kalimat di sini, talak sebelum bercampur, talak terhadap istri yang sudah dinikah, diberikan maharnya tapi belum dicampuri. Allah Subhanahu wa taala membolehkan laki-laki menceraikan istrinya bahkan sebelum dicampuri. Bukan berarti untuk mempermainkan, bukan, tapi kalau memang ada kemaslahatan di situ, ternyata terjadi pembohongan apa segala macam, baru setelah beberapa jam dia menikah dicerai, Allah tetap membolehkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Tawus, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri ulama tabi'in, ini Al-Imam Hasan Al-Basri ulama tabi'in. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi yang beliau adalah pakar tafsir terbaik dunia. Beliau mengatakan al-massu, menyentuh pada ayat ini berarti mencampuri istrinya. Jadi selama dia belum mencampuri istrinya, mahar balik sama dia. Istri balikan maharnya.
Tapi saat istri ditalak sedangkan ia sudah bercampur, mahar sah menjadi haknya istri dan suami tidak berhak meminta kembali. Ini ayatnya Al-Baqarah ayat 236. Namun demikian ada pemberian ketika talak. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, kemarin ada mungkin kesalahpahaman, tapi saya mau luruskan. Kalau sudah talak 3 tidak bisa rujuk kembali, maka tidak lagi wajib menafkahi. Tapi ketika talak 1 dan 2 wajib suami tetap menafkahi pada saat masa iddah. Kemarin saya lupa menjelaskan hal itu. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahpahaman atas cuplikan-cuplikan yang mungkin ada. Tapi maksud kami adalah talak bain, sudah talak 3 nih, dia udah gak bisa rujuk kembali, tapi nanti istrinya harus menikah dengan laki-laki lain yang kemarin diceritakan jemaah. Ketika sudah talak 3, maka nanti sudah tidak ada kewajiban nafkah padanya. Begitu jemaah. Tapi talak 1 dan 2 yang mana masih bisa rujuk padanya, wajib pada masa iddah saat istri ditalak, suami menafkahi istrinya. Talak 1 dan talak 2. Begitu jemaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ini di halaman 785, oleh karena itu Allah memerintahkan agar memberinya pemberian sebagai ganti dari sesuatu yang hilang dirinya, yakni ketika orang dinikah kok kemudian ditalak, belum disentuh pun, Allah berfirman hendaknya laki-laki memberikan pemberian kepada perempuan tersebut. Laki-laki memberikan kepada pemberian tersebut. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sahal bin Sa'ad dari Abu Usaid bahwa keduanya pernah menceritakan Rasulullah SAW pernah menikahi Umaymah binti Syarahil. Ketika dipertemukan dengan beliau, maka beliau merentangkan tangan kepadanya seakan-akan Umaymah tidak menyukai hal itu. Maka beliau pun menyuruh Abu Usaid untuk menyiapkan kepulangan Umaymah kepada orang tuanya. Dengan kata lain, Rasulullah mentalaknya dan memberikan kepadanya 2 pakaian berwarna sebagai pemberian atas talaknya. Jadi seorang istri menikah, dia tuh belum dicampuri lalu terus kemudian ditalak, maka ada pemberian dengan cara yang patut, dengan kemampuan yang kita punyai sebagai pemberian kepada istri yang ditalak sedangkan dia belum dicampuri. Kalau belum dicampuri, apakah ada masa iddah ataukah bagaimana? Jawabannya tetap berlaku hukum salasata quru. Sekalipun belum dicampuri, jatuh hukum cerai hidup. Kan dia cerai sedangkan suaminya masih hidup. Jatuhnya adalah Allah berfirman dalam Al-Baqarah, salasata quru, 3 kali masa suci. Sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah, hal ini untuk menjaga aja. Tapi saya belum dicampuri, udah pasti di sini masih kosong rahimnya. Tapi masa iddah itu justru menjaga lebih pastinya. Salasata quru, 3 kali masa suci. Sudah lepas itu baru nanti dia boleh menikah lagi. Jadi, perempuan jamaah walau hatta belum dicampuri, saat sudah dinikah oleh seorang suami dan dia dicerai dalam keadaan cerai hidup, kan berarti kan ada 4 kan. Cerai hidup salasata quru, monopause 3 bulan, cerai mati maksudnya suaminya meninggal dunia, arba'ata ashhuriu wa ashra, 4 bulan 10 hari. Satu lagi, hatta yada'na hamlahun, sampai dia melahirkan kalau yang dia hamil. Jadi walaupun belum dicampur tetap ada masa iddahnya. Tetap ada masa iddahnya. Bagi yang belum dicampuri sekalipun tetap ada masa iddahnya ketika dia ditalak sedangkan dia sudah menikah. Untuk memastikan, kemarin masih ingat hikmah iddah yang pertama, cooling down, sama-sama tenang dulu nih, berpikir jernih. Yang kedua, untuk memastikan kondisi rahim, ada janinnya ataukah tidak ada janinnya. Yang ketiga, untuk memberi kesempatan kalau mau rujuk. Itu manfaat atau hikmah adanya iddah dalam Islam. Lanjut ke ayat 237.
jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, maksudnya istrimu, padahal kamu sudah menentukan besaran mahar, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan sebagai hadiah, maksudnya yang tadi, kecuali jika istrimu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang menjadi wali atas istrimu. Dimaafkan nih. Ya udah dimaafkan. Ya udah. Kalau istrinya memaafkan, mahar itu dikembalikan penuh nggak apa-apa. Atau dibayarkan daripada 1/2. 1/2 berarti berapa? Setengah dari mahar yang dijanjikan. Contoh misalkan 10 gram berarti yang dibayarkan 5 gram. Pemaafan itu Allah berfirman, huwa aqrabu littaqwa wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Tapi kalau kamu memaafkan itu lebih dekat daripada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian semua melupakan keutamaan yang ada di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa-apa yang kamu kerjakan. Di sini keterangannya di antaranya adalah ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan kekhususan berlakunya pemberian pada orang yang ditalak sebelum dicampuri. Ayat sebelumnya itu menjelaskan adanya pemberian. Berikutnya itu lebih diperinci lagi. Pemberiannya ini berapa? 1/2. Sebagaimana Allah berfirman di Al-Baqarah 237. 1/2 dari total mahar. Jadi kalau dia memberi mahar 100 juta, diberikannya berapa sebagai pemberian? 50. Kan 100 juta, 1/2-nya berapa? 50 juta. Ada kalimat 1/2 itu ada di ayat Al-Baqarah ayat 237. Tapi hadirin sekali lagi jemaah, kita tahu ini bukan berarti untuk mempermainkan anak gadisnya orang. Nikah sejam langsung saya cerai kamu, enggak. Tapi kita tahu ayat ini untuk supaya nanti berjaga-jaga. Kalau memang terjadi di lapangan, apa yang harus kita lakukan? Harus tahu. Kita harus melakukan apa? Harus tahu. Kadang ada orang udah nikah, sudah bercampur, udah punya anak, baru lahir dicerai istrinya, waliyazubillah, dan dia minta mahar kembali. Gimana caranya mahar kembali? Sudah dicampuri, sudah punya anak, atau dicampuri lagi hamil ditinggal, nauzubillah summa nauzubillah. Gimana caranya? Dan hadirin, dalam Islam itu nikah tujuannya memuliakan kedua belah pihak. Nikah menjaga kehormatan diri laki-lakinya dan perempuannya. Jadi bukan cuma sepihak doang, tapi nikah itu menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. Bukan cuma nikah menjaga diri sendiri doang, enggak, tapi nikah menjaga kedua belah pihak. Istri terjaga kehormatannya, laki-laki terjaga tundukan pandangan matanya, dan kedua-duanya saling bersama-sama menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati betul dalam, semoga kita ditolong Allah untuk selalu dibersamai oleh orang-orang yang ketika dia melamar putra kita, melamar putri kita, atau dia menjadi istrinya putra kita, mereka adalah orang-orang yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait tentang bagaimana kalau istri dicerai dalam keadaan belum dicampuri. Lalu firman Allah, illa ayyafu, kecuali jika istrimu memaafkan. Maksudnya adalah jika istrimu memaafkan, apa mahar yang ia terima dikembalikan padanya secara penuh, dan itu tidak ada kewajiban bagi suami membalikkan 1/2 kepada istri. Ini di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, di paragraf ke-6 halaman 786. Jadi kalau misalkan istrinya memaafkan, ya udah, mahar dibalikin secara penuh, utuh. Istri memaafkan. Tapi kalau tidak mau, ya maka suami membayar berapa? 1/2. 1/2 sebagaimana Al-Baqarah ayat 237. Jamaah, siapa yang baru tahu tentang hal ini? Ada yang kita sebelum ini sudah tahu? Belum tahu semua? Itulah jemaah, pentingnya kita mengkaji, mentadaburi, bukan cuma membaca, tapi BPHAA. Ingat BPHAA. B baca, P pahami, H
hafalkan A, amalkan A, ajarkan lagi sama yang lain. Ini pentingnya BP, baca, pahami. Bahwa ayat Al-Quran itu tuh berkaitan tentang, ini loh kalau kejadian begini kamu begini, kalau kejadian begini kamu begini. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat 43, bertanya sama ahli ilmu kalau kita nggak tahu. Atau dalam ayat yang lain, farudduhu ilallahi wa rasulih, kalau kamu berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, kembalikan kepada ayat yang Allah telah firmankan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Musnadnya Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim dan yang lainnya. Supaya kita nggak salah langkah. Oh, pedomannya Al-Quran tuh begini loh. Bukan untuk bermain-main. Kata sahabat Nabi kan gitu ya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu keburukan, bukan untuk aku mencobanya, untuk aku terhindar darinya dan aku menjauhinya. Kita mempelajari ini bukan berarti untuk mempermainkan pernikahan. Enggak, no way, enggak ada dalam kamusnya seorang yang beriman dia mempermainkan syariat Allah, enggak ada. Syariat Allah tujuannya untuk kita muliakan, termasuk pernikahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Di antara ayatnya berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan termasuk tanda kebesaran yang Allah punya adalah Allah menjadikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Maksudnya manusia yang menikah sama manusia. Laki-laki menikah dengan perempuan. Jangan aneh-aneh, manusia nikah sama jin, manusia nikah sama boneka, manusia nikah sama robot, manusia nikah sama pohon, manusia yang nikah sama kambing. Jangan aneh-aneh jemaah. Min anfusikum, dari jenismu sendiri, maksudnya adalah dari sesama manusia. Menikahnya laki-laki dengan perempuan, tujuannya litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa sakan itu artinya bertempat, maskan artinya asrama atau tempat tinggal. Sakan itu ya sakinah lah, supaya kamu tuh merasa nyaman di tempat tinggal kita, kan kita merasa nyaman. Litaskunu ilaiha, bahasa gampangnya agar kamu merasa tenang, nyaman di sisi pasanganmu. Jadi tujuan pernikahan tuh bukan untuk cerai dulu ya, tapi untuk mencari ketenangan. Nikah itu cari ketenangan. Maka kalau dalam pernikahan kok Anda makin gak tenang, bahaya berarti jemaah. Sebelum punya anak Anda romantis-romantis, iya ayang beb, iya honey, darling, love. Kok bis punya anak satu, tiba-tiba istri Anda menjadi galak, itu PR tuh. Dan wanita-wanita itu kan bukan harus menjadi galak. Dia menghadapi suami bukan dengan galaknya. Kalau dengan galaknya suami bisa jauh lebih galak. Justru wanita itu dimuliakan karena sifat rahmah, sifat rahim, karena dalam perutnya ada rahim. Rahim itu artinya penyayang. Maka perempuan itu punya sifat alamiah yang namanya penyayang, rahim. Itu sebabnya kenapa rahim disebut rahim. Di dalamnya menyimpan janin, dipenuhi dengan kasih sayang ibunya, dijaga, dirawat, dihati-hati, dieman-eman, dikasih gizi terbaik, dan seterusnya. Kembali lagi ke poin yang sebelumnya tadi, litaskunu ilaiha, supaya sakinah bersamamu. Cukup sakinah? Ternyata Allah lanjutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu Allah jadikan di tengah-tengah kalian mawaddah warahmah, ada kasih dan sayang. Muncul cinta itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Muncul cintanya orang-orang muslim
Justru cinta itu bersemi setelah menikah, bukan sebelum menikah. Makanya ada orang sekian tahun mereka berpacaran lah atau apalah apa-apa. Ketika menikah flat, plan, hambar. Kenapa? Karena di awalnya dia sudah mengambil yang bukan haknya. Tapi dalam Islam yang disebut dengan tersemainya cinta, kasih, sayang, pengertian, saling memahami, saling menjodohkan, mencocokkan kebiasaan, saling support dalam kebaikan, itu nanti setelah pernikahan. Jadi nggak ada sebelum menikah udah chatting-chatting, ayang beb jangan lupa semangat belajarnya ya, nggak ada jemaah. Mereka nanti bangun mawaddah warahmah setelah mereka menikah. Disebut cinta itu setelah terikat tali pernikahan. Selama belum qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahri mazkuri halan, belum ada kata-kata cinta. Belum ada kata-kata cinta. Baru terlontar setelah akad nikah. Lalu dilanjutkan, atau walinya mengikhlaskan. Jadi kalau bukan perempuannya, wali dari perempuan tersebut memaafkan, maka boleh dikembalikan mahar dari suami secara utuh dan secara penuh jika belum dicampuri. Mengenai firman Allah, ta'fu aqrabu littaqwa, kalau kamu memberi maaf, kamu bertakwa. Kalau kamu mudah memberi maaf, itu lebih dekat kepada ketakwaan yang kamu punya. Dan jamaah, memaafkan sulitnya bukan main. Apalagi kalau sudah bicara, ada orang yang jelas-jelas fitnah Anda, ada orang yang jelas-jelas robek nama Anda, ada orang yang jelas-jelas berusaha menjatuhkan Anda, ada orang yang jelas-jelas berusaha menghancurkan apa yang Anda telah bangun. Saat Anda maafkan dia, tidak mudah. Tapi Allah berfirman, wa ta'fu aqrabu littaqwa. Tapi kalau kamu maafin, kamu lebih dekat dengan ketakwaan. Kamu lebih dekat dengan titel hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena sulit jemaah. Dan untuk mencapai level surganya Allah tertinggi, emang butuh yang sulit-sulit. Kalau kita maafin orang yang gak pernah salah sama kita mah gampang. Ada orang kenal juga enggak, ketemu juga setahun sekali, gak pernah ada interaksi, gak pernah ada singgungan, gak pernah ada crash, gak pernah ada clash. Tiba-tiba datang sedoyo lepat, nyuwun pangapunten, selamat riyadi, njeh pramila dumateng, boten nopo-nopo, kulung nggih sami mawon. Ya gak apa-apa aja mah. Sedoyo lepat nyuwun pangapunten Mas Hadi, nggih. Sami sedoyo, sami mawon, kulung nggih boten nopo-nopo. Ya gak apa-apa aja mah. Dia, kita nggak kenal dia, kita maafin dia, ya jelas orang nggak kenal. Coba kalau kenal, coba kalau pernah crash, coba kalau dia kita tahu pernah ngomongin kita di belakang, di depan mukanya manis, di belakang nusuk, kayak apa jemaah? Gampang maafin? Nggak gampang jemaah. Tapi justru puncak memaafkan adalah ketika orang pernah mencibir kita, memfitnah kita, merobek kehormatan kita, menciderai amanah yang telah pernah kita percayakan padanya, dan orang ini betul telah pernah melukai sedalam-dalamnya kepada keluarga dan diri kita, kita maafin. Itu puncak memaafkan. Karena sulit jemaah. Kita amanahkan sesuatu, dia berkhianat nih. Diamanahin, dia berkhianat. Maafin itu sulit jemaah. Tapi saat bisa, itu aqrabu littaqwa. Itu adalah ketakwaan. Dekat sekali kamu jadi hamba yang bertakwa. Makanya maafin jemaah. Ada orang kok bawa kabur uang, ada orang kok terus kemudian memfitnah, ada orang kok terus kemudian bicara yang buruk di belakang tentang Anda, ada orang kok tiba-tiba zalim kepada Anda, ada orang kok tiba-tiba berusaha
mencegah Anda dari Anda berbuat baik misalnya, itu maafin sulit. Tapi wa ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Pendapat Ibnu Jarir tentang ayat itu, yang menjadi sasaran ayat tersebut adalah mencakup laki-laki maupun perempuan. Karena nanti nggak sepenuhnya salahnya di laki-laki. Boleh jadi salahnya di perempuan. Habis nikah, ternyata baru 1 jam, lagi masuk kamar pengantin, dibuka handphonenya. Atau mungkin ketika istrinya lagi ke kamar mandi sebentar, ada telepon. Siapa yang nelpon? Begitu diangkat, ternyata yang nelpon adalah selingkuhannya lah atau apalah. Wah, merasa dibohongin. Udahlah, cerai aja. Dia belum bercampur, cerai langsung. Atau kesalahannya ada di laki-lakinya. Kan begitu ya jemaah. Kalau nggak di perempuan, di laki-lakinya. Begitu. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu kan cocok-cocokan ya jemaah. Termasuk ya, laki perempuan itu cocok-cocokan. Tugas menikah adalah mencocokkan. Disebut jodoh itu karena berusaha menjodohkan. Oh, dia sukanya pete, oh saya nggak suka pete, ya sudah. Saya berusaha menjodohkan kebiasaannya. Oh ya udah, berarti kalau makan pete kesukaannya, ya udahlah makan pete. Saya emang nggak suka, ya udah. Orang disebut jodoh ya karena dia menjodohkan pasangannya. Makanya dalam pernikahan tuh udah nggak bisa bilang yang terbaik buat saya tuh nggak bisa jemaah. 5 kali saya tes Madinah, begitu 2015 saya menikah. 2016 tuh mau tes yang ke-6 kali, tapi begitu menikah saya nggak tes Madinah. Kenapa? Karena bukan yang terbaik buat saya, tapi yang terbaik buat kita. Kalau pengennya terbaik buat saya tes Madinah lagi buat yang ke-6. 2011 tes, 12 tes, 13 tes, 14 tes, 15 tes. Nikah di 2015. 2016 pengen nyoba lagi, pengen jamaah. Karena emang pengennya sekolah di sana waktu itu. Tapi karena 2015 kami menikah, saya putuskan ini bukan kejar yang terbaik buat saya, tapi yang terbaik buat kita. Rumah tangga ya begitu. Tulis di kolom komentar, rumah tangga bukan yang terbaik buat saya, tapi yang terbaik buat kita. Jadi jangan egois. Suami faham sama istri, istri faham sama suami. Jangan egois. Rumah tangga kan bukan yang terbaik buat saya, tapi yang terbaik buat kita. Yang tadi diucap. Nggak boleh kita bilang, oh ini harus dong saya. Enggak, kita ini apa nih? Laki-laki jangan egois. Bawa dalil, sering banget bawa dalil. Siapa seorang wanita yang dipanggil suaminya tidak mau datang, maka laknat Allah atasnya, laknat malaikat atasnya. Hello. Nabi pemilik dalil jemaah, tapi Nabi nggak pernah. Ingat ya, aku bersabda begini-gini. Enggak. Lihatlah kondisi istri kita, bagaimana kondisinya. Jadilah suami yang juga pengertian. Istri kita sudah capek apa segala macam. Tentu kalau kita hendak memanggilnya, ayo dong punya trik dengan gimana caranya manggil yang baik. Gimana caranya, ya jamaah tahu sendirilah, dengan cara yang romantis. Ada openingnya dan segala macam. Ada muqaddimahnya dan segala macam gitu. Jangan tiba-tiba dalil. Betul, dalil tapi kan harus dipakai pada tempatnya jemaah. Jangan ujuk-ujuk untuk mohon maaf, membuat ego kita terpuaskan, kita dikit-dikit tek. Tapi kita nggak pernah mau sadar diri. Sadar diri kita nggak mau, belajar ilmu agama nggak mau, baca Quran belentang-belentong, bacaan juga nggak baik, kefasihannya juga masih zong, tajwidnya juga masih berantakan. Istri kita mau ngaji, gak boleh ngaji, siapa yang melarang suaminya? Lah,
Istrinya nggak boleh ngaji, tapi dia ngajarin ilmu pun sama istrinya nggak mampu, nggak bisa. Gimana caranya? Rumah tangga butuh ilmu. Saya mengulangi kalimat yang sama. Ini bekal buat teman-teman yang mau nikah dan teman-teman YouTube, TikTok, Instagram. Tulis di kolom komentar di caps lock. Menikah bukan sekedar uwu-uwu, tapi menikah butuh ilmu. Menikah bukan cuma sekedar uwu-uwu. Uwu-uwu itu maksudnya romantisan gitu. Kamu adalah suami terindah bagiku. Ini orang yang baru nikah sehari 2 hari gitu statusnya. Kamu adalah istri terbaik. You are my world. Kamu duniaku. Pret. Aduh. Nikah tuh bukan cuma tentang uwu tuh maksudnya romantisme belaka, tapi menikah butuh ilmu, mengarungi rumah tangga butuh ilmu, menjalani bahtera rumah tangga butuh ilmu. Biasanya, mohon maaf, kalau terjadi ada usia pernikahan seumur jagung lalu terus kemudian berpisah, itu ada salah satu di antara dua belah pihak ini yang egonya tingginya bukan main. Yang maunya adalah pokoknya nggak bisa. Rumah tangga adalah yang terbaik buat kita, bukan buat saya, bukan buat kamu, tapi buat kita, buat keluarga besar kita. Tapi masing-masing orang kan nanti bertanggung jawab masing-masing. Eits, ayo coba diralat. Masing-masing bertanggung jawab terhadap masing-masing, tapi tetap kepala rumah tangga kita, wahai para laki-laki, bertanggung jawab kemana arah kapal ini mau kita berlayar, mau kita labuhkan. Kita laki-laki bertanggung jawab. Anak kita, cucu kita, minimal kita ngarahin. Nanti mau anak kita, cucu kita nggak manut, yang penting sudah mengarahkan, sudah mandalla alal khair, ngasih tahu yang baik. Jadi nggak bersandar tiba-tiba, sekarapmu kono, nggak bisa jamaah. Tetap arahkan. Nak, tangan kanan. Nak, minum sambil duduk. Dan jamaah, pertolongan itu pada saat pertama kali. P3K apa artinya? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Maksudnya, nolong tuh ya pada pertama kali. Jangan anak kita makan, minum pakai tangan kiri terus kita biarin aja. Nanti nggak apa-apa masih kecil. Nanti nggak apa-apa masih kecil. Nanti nggak apa-apa masih kecil. Lama-lama dia terbiasa makan, minum pakai tangan kiri. Nolong tuh pertama. Kapan pertama mata kita melihat kok anak saya makan pakai tangan kiri? Langsung ditolong jamaah. Kok anak saya makan minumnya sambil berdiri? Nah, duduk. Langsung ditolong detik di mana kita melihat kekeliruan pada anak kita yang masih ada kelirunya. Jadi pertolongan itu pada pertama. Jangan nunggu nanti. Anak kita nggak bangun subuh dibiarin aja. Nanti kalau udah besar sulit bangun subuh. Pertolongan itu pada pertamanya. Ayo nak bangun. Ayo ikut sholat bareng Umi. Ayo ikut sholat ini. Ayo bangun. Itu hadirin. Jadi pertolongan itu pada saat pertama kita ngelihat kekeliruan, tolong langsung jemaah. Kalau udah terlalu dibiarkan begitu lama, nanti jadi akut. Wa ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan, maka itu lebih dekat dengan ketakwaan. Baik suami ataupun istri, saat dia memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, jangan pernah merasa bisa merubah seseorang. Gak apa-apa, nanti tenang, dia saya yang ngerubah setelah menikahnya. Kalau memang dia mau berubah sebelum nikah, silahkan, izinkan dia berubah sebelum nikah. Jangan pernah berharap bisa merubah seseorang, karena PR menikah akan jauh lebih banyak. Mikirin A, mikirin B, mikirin C, mikirin cari nafkah, mikirin nanti harus begini, harus begitu, harus begini. Banyak.
kalau ada nasi yang mateng, Anda lapar, ada nasi yang mateng, udah pulen, bagus, tinggal centong doang, ambil, pilih itu jemaah. Jangan pilih beras. Kalau ada nasi pulen yang mateng, jangan pilih beras. Anda lama lagi, nyuci lagi 3 kali bilasan cucian, habis itu diginiin, diisi air lagi, ditakar segini kalau bisa, masukin ke rice cooker, lalu dimasak dulu, masih nunggu beberapa menit dulu, baru jadi, baru makan, repot. Pilih istri langsung yang berhijab. Jangan merasa tenang aja, nanti setelah menikah saya akan mendakwahkan dia, nanti dia bakal berubah begini-gini. Jamaah, izinkan kalau emang berubah, biarkan berubah sebelum menikah. Biar dia paham tentang aturan robnya, bahwa berhijab itu wajib untuk seorang perempuan. Kalau teman-teman di rumah ada yang belum berhijab, pelan-pelan berproses, berprogres. Setelah proses harus ada progres. Kemarin belum berhijab, besok coba hijab yang agak-agak pendek dulu, atau mungkin sebelum pendek hijab jambul khatulistiwa, berhijab tapi jambulnya kelihatan kayak gini. Ntar pelan-pelan, lama-lama Allah titipkan kekuatan untuk memakai hijab yang syar'i. Lalu wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu melupakan keutamaan di antara kalian. Maksudnya kata para ulama, jangan kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Ini hadirin, orang kalau udah menikah jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah melupakan kebaikan satu sama lain. Kebaikan ya jemaah. Ada orang dia ngiyup di luar, tampias. Atau kita ngiyup di luar, tampias, kena tampiasan air hujan. Lalu ada orang suruh masuk, "Mas, monggo pinara, melebet." Terus dikasih teh manis anget, dikasih gorengan. Habis dikasih teh manis anget, gorengan, jamuan yang hangat, senyuman, apa segala macam. Hujannya reda, terus kita pulang. Besok ketika kita lewat di tempat itu, kita pasti akan ingat, oh ini orangnya baik banget sama saya, karena dia ngasih saya gorengan, karena dia ngasih saya teh manis hangat ketika saya kehujanan, kedinginan, kena tampias disuruh masuk. Itu baru ngasih gorengan sama teh doang loh jemaah. Gimana sama suami kita yang baiknya bukan main, ngasih rezeki sama kita. Suami kita udah ngasih banting tulangnya, kerja kerasnya untuk menafkahi kita. Pun sebaliknya, istri kita yang melayani kita, baik lahir maupun batin. Istri kita yang mencucikan, menyetrikakan, dan segala bentuk macamnya. Jangan lupakan kebaikan satu sama lain. Nabi adalah orang yang pandai bersyukur sama manusia, apalagi bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi pernah bilang gini, lam yashkurun nasa man lam yashkurullaha man lam yashkurun nasa. Belum bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya kita tetap harus berterima kasih sama manusia. Gimana pun prosesnya kita sampai jadi hari ini itu lewat mereka-mereka ini kan. Makasih sudah pernah datang di hidup saya jadi lebih kuat. Terima kasih ya Allah engkau datangkan. Tetap berterima kasih. Dan Nabi itu orang yang gak pernah lupa. Jamaah tahu? Nabi datang ke Madinah bangun masjid apa? Pertama kali Nabi sampai Madinah, Nabi bangun masjid Kuba. Sudah terbangun, terpola, baru Nabi bangun masjid Nabawi. Ini kerennya Nabi. Sudah punya masjid Nabawi, tapi Nabi tetap masih nengokin ke masjid Kuba. Masih sering Nabi nengokin ke masjid Kuba. Dijadwalkan pada penjadwalan di hari tertentu, Nabi jengukin masjid Kuba. Tanyain gimana perkembangan masjid Kuba, atmosfer gimana. Ini yang dimaksud dengan jangan lupakan kebaikan satu sama lain. Kita pernah berbuat baik sama orang itu nggak lupa. Kita dibaikin sama orang, kita juga jangan lupa. Orang ini jasanya besar buat andil jalan episode hidup kita. Sampai kita bisa punya A, punya B, punya C, punya karyawan sekian. Itu jangan lupakan.
Ada andil orang-orang berjasa di tengah-tengah kita yang mereka hadir. Dan kadang hadir itu macam-macam jemaah. Ada yang hadir menoreh luka, ada yang hadir menoreh kebaikan. Macam-macam orang hadir. Tapi ketika kita tahu bahwa ini adalah kebaikan, kita akan sama-sama selalu dibersamai orang-orang yang baik. Dan jangan takut tentang people come and go. Gak usah khawatir orang datang dan pergi, gak usah khawatir. Itulah kehidupan. Orang datang dan pergi, mereka silih berganti. Yang datang, yang pergi menoreh luka juga ada. Tapi tugas kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Siapapun yang hadir dalam episode hidup kita, itu pasti cara Allah membuat kita jadi hamba yang lebih baik. Yakin sama Allah. Gak ragu jemaah. Karena yang menulis skenario hidup kita adalah Allah. Hidup kita ada senangnya, ada sedihnya, ada kecewanya, ada bahagianya, ada miskinnya, tapi tenang, nanti juga ada kayanya. Bahkan Allah gak pernah bilang miskin. Ada saat cukupnya, ada saat nanti Allah lapangkan rezeki kita. Yakin jemaah. Mukmin pegang kejujuran, pegang amanah, Allah titipkan kekayaan buat dia, insya Allah. Kaya. Bismillah. Hari ini, kalau Allah karuniakan kebaikan pada kita, syukuri. Gak semua orang didekatkan pada kebaikan, gak semua orang didekatkan pada orang-orang baik. Kalaupun hari ini kita belum kaya, jangan bersedih hati. Boleh jadi cara Allah memberikan pahala sama kita adalah lewat cukupnya rezeki kita. Boleh jadi ntar kaya malah mumet jemaah. Pas mohon maaf cukup ngaji terus. Pas kaya kemana dia? Gak pernah ngaji. Masih ingat kisah sahabat Nabi? Ya Rasulullah, saya miskin. Dia setiap sholat Allahumma lantas jalan. Dia gak zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jalan. Nabi satu saat panggil, Fulan, kamu kenapa kok gak zikir dulu? Ya Nabi, sarung saya yang saya pakai sholat gantian sama istri saya. Istri saya itu sukanya sholat tepat waktu. STW, sholat tepat waktu. Atau SO, sholat on time. SOT, sholat on time. Makanya saya langsung pulang agar istri saya bisa sholat selepas saya sholat. Maka ya Nabi, doakan saya supaya saya kaya raya ya Rasulullah. Doakan saya supaya saya banyak uang ya Rasulullah. Nanti saya sholat terus deh, zikir terus deh. Nanti saya begini, begitu. Akhirnya Nabi doakan, ya Allah kayakan Fulan. Punya kambing, punya unta. Wah, akhirnya beranak sampai ribuan jamaah. Apa yang terjadi? Batang hidungnya tidak pernah terlihat lagi di masjid. Nabi nanya, hei sahabat, kemana nih sahabat kalian yang dulu sergepepol rajin ke masjid? Jawab sahabat, wahai Rasulullah, dia terlena dengan dunia. Allahu Akbar. Itu jemaah. Jadi siapa yang tahu bahwa hari ini adalah yang terbaik? Bahwa kondisi finansial kita begini, siapa yang tahu? Allah. Kalau Anda kaya, belum tentu Anda ngaji jemaah. Anda kaya punya uang 1 triliun, wah mungkin Anda udah gayanya begini. Ngapain duduk di depan Irfan, ngerongok kecah, kaya ngapain? Mungkin bakal sombong kayak gitu kan. Orang kesombongan kan lewat 4 hal kan. Ilmu, ketaatan, kekayaan, kekuasaan. Kekayaan ini nih pintu masuk sombong. Saya orang kaya, saya ini. Allahu Akbar. Makanya hadirin ingat selalu Allah yang lebih tahu. Dan kita tidak tahu apa-apa. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Artinya tidak satupun yang tidak diketahui oleh Allah dari apa yang kita lakukan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari apa yang kita kerjakan. Besok kalau Allah izinkan panjang umur dan usianya barokah, kita akan bahas Al-Baqarah ayat 238. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram dan jamaah tercinta Masjid Muhammad
Masjid Fatimah Garung Wonosobo. Mudah-mudahan atas jamaah hadir bersama-sama, belajar bersama Allah ganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Terima kasih paket datanya, kuotanya yang sudah diluangkan, direlakan untuk sama-sama belajar. Atas tap-tap layarnya terima kasih, gift-gift terbaiknya yang sudah dihadirkan pagi ini terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah membersamai menyebar luaskan ilmu ini, dan teman-teman juga membersamai kebaikan-kebaikan seperti membangun masjid dan program-program kebaikan lainnya seperti pasar Jumat dan yang lainnya. Semoga Allah juga membalas dengan syurga firdaus tanpa hisab, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sujud yang tumakninah, khusyuk dalam solat-solatnya, dan mudah-mudahan semakin istiqomah hingga wafat husnul khatimah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Tidak ada balasan kecuali hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Terima kasih sudah membersamai kebersamaan mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga jamaah dalam kesehatan, dalam ketaatan insyaAllah. Mari jamaah kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Atau Mas Bama ada pertanyaan dari IG atau dari mana? Silakan Mas Bama. Ada? Ada? Maujud soal? Dari YouTube boleh Mas, dari YouTube Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mujin bertanya, anak perempuan saya mau menikah, bolehkah saya menanyakan mahar yang akan diberikan kepada anak saya? Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bolehkah saya bertanya tentang mahar yang mau diberi sama anak saya? Jawabannya boleh. Maharnya apa? Ibu gak usah khawatir. Iya, maharnya apa? 1 unit mobil Alphard dan 1 rumah senilai 2 miliar. Wah, langsung. Oh ya. Ingat ya jamaah, Rasulullah itu bersabda sallallahu alaihi wasallam, wanita yang penuh barokah, artinya adalah wanita yang diberkahi Allah adalah aqalluhum maharan, yang paling ringan maharnya. Itu hadis sahih. Tapi jangan lupa, Nabi bersabda wanita yang diberkahi Allah adalah yang paling ringan maharnya. Tapi saat Nabi menikahi istri beliau, maharnya 60 ekor unta terbaik. Bayangin jemaah, kalau hari ini diibaratkan seperti mobil, maharnya 60 unit mobil terbaik. Bayangin. Wah, kalau hari ini maharnya segitu nggak ada yang nikah kayaknya. Nunggu nanti umur berapa gitu. Tapi maksudnya adalah, satu sisi Nabi memudahkan umatnya, tapi di sisi lain Nabi memberi teladan. Ya kalau kamu bisa memberi yang terbaik dalam mahar, ya kamu beri yang terbaik. Kita bisa nih ngasih mahar, misalnya mampu kita nih ngasih mahar 10 juta. Ya jangan kasih mahar, maharnya adalah 2023 perak. 2023 perak. Kasih mahar yang bagus lah, yang pantas. Kalau emang kita mampu ngasih 10 juta, kasih 10 juta. Mampu kasih mahar 100 juta, 100 juta. Mampu ngasih mahar 200 gram emas batangan, belikan. Jadi sesuai kemampuan, yang tidak menyulitkanmu tapi tidak merendahkanku. Kalau versinya dari sudut pandang perempuan, maharnya tidak menyulitkanmu, tidak merendahkanku. Masa yo nikah dengan mahar sendal jepit swallow dibayar tunai? Ya mahar yang baik lah. Kecuali kalau Anda betul-betul nggak mampu, ya ini lain cerita nih. Kalau betul-betul nggak mampu, kecuali maharnya cuma sendal jepit swallow, silakan. Tapi kalau Anda mampu, kasih mahar terbaik untuk istri. Tulis di kolom komentar, mahar yang tidak menyulitkanmu, tidak merendahkanku. Begitu aja. Intinya, boleh atau tidak bertanya tentang mahar yang diberikan? Jawabannya boleh. Mau ngasih mahar apa? Gitu.
Tapi kalau tidak bertanya, boleh apa enggak? Enggak bertanya juga boleh. Takut-takut nanti dia ngeper duluan. Kamu mau ngasih mahar apa buat anak saya? Wah, langsung ngeper. Maaf om, tante, saya belum kerja. Oh, belum kerja. Nggak usah ngelamar anak saya. Wah, takutnya kita begitu juga nanti disangkanya materialistik. Ya tapi emang hidup butuh materi sih. Jadi ya berlapang-lapang dada aja. Kalau ditanya dari pihak laki-laki, maharnya apa? Insya Allah mahar saya seperangkat alat sholat dan uang senilai misalnya 10 juta, bilang, dan uang senilai 10 juta dibayar tunai insya Allah. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Boleh. Soal akhir mawjud, ada pertanyaan lain silakan. Ada? Boleh dari Instagram. Dari jamaah sih. Pertanyaan dari Desyasi. Assalamualaikum Ustadz. Jikalau saya memaafkan orang yang menyakiti saya dan memfitnah saya, tetapi saya memilih untuk tidak mau berurusan lagi dengannya, salahkah jika saya begitu? Jazakumullah khair. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, skala besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Saya pernah disakitin orang, lalu terus kemudian saya nggak mau lagi berurusan dengan dia, salahkah yang kayak gitu? Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Qur'an daripada surah Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa, maafin ya. Wa'mur bil urfi, ajak orang berbuat baik ya. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Culas, khianat, pembohong, ucapannya dusta, yang menyakiti kita, menjauh dari dia. Boleh. Kita menjauh dari dia boleh. Terus kalau misalkan terkait perihal soalan kita memutus silaturahmi boleh atau enggak? Enggak boleh. Memutus silaturahim enggak boleh, tapi menjaga jarak boleh. Allah juga telah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-10, wasbir ala ma yaquluna, sabar kamu atas ucapan-ucapan mereka, caci maki mereka, bulian-bulian mereka. Wahjurhum hajran jamila, dan jangan pedulikan mereka tapi tetap dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Jaga jarak, tapi nanti kalau pas qadarullah ketemu papasan, ya udah. Oh ya gimana, saya biasa aja. Assalamualaikum ya. Silakan jemaah. Ketemu tetap biasa aja. Tapi kalau kita jaga jarak boleh. Bukan untuk memutus silaturahim, sekali lagi, karena Allah berfirman wahjurhum, jangan pedulikan. Hajran, dengan cara hajarnya itu, jangan mempedulikannya dengan cara jamila, yang indah. Maksudnya ya tetap nggak mutus silaturahim. Kalau ketemu mah ya udah, tapi kita cukup tahu, oh cukup tahu orang ini pengkhianat, cukup tahu orang ini culas, cukup tahu orang ini pembual, pembohong. Bilang katanya punya A, punya B, punya C, punya Z, ternyata dusta semuanya. Bilang katanya ini punya dia, ternyata bohong lagi. Bilang ini ternyata, cukup tahu. Jaga jarak. Hati-hati jemaah. Dan itu boleh. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam. Terakhir, pertanyaan terakhir. Silakan Mas. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama, kalau rujuk katanya harus ijab kabul lagi. Itu benar atau enggak? Jawabannya, kalau dalam masa iddah enggak perlu ijab kabul. Tapi kalau sudah melampaui masa iddah, baru ijab kabul kembali. Dan dia belum dirujuk, sedangkan masa iddahnya sudah selesai, ijab kabul ulang. Terus yang pertanyaan kedua terkait tentang apakah rujuk itu sepihak dari suami aja? Aku mau rujuk. Enggak, jawabannya dari kedua belah pihak. Suaminya mau rujuk, tapi istrinya aku wes legeh mas. Wes legeh. Kalau kata orang Jawa. Wes legeh itu apa? Udah males dah sama jenengan, ya Allah. Udah A, B, C, X, Y, Z, semua yang disebut uzur syar'i ada di situ. Ya selingkuh, ya KDRT, ya A, ya B, wah semuanya. Gak mau menafkahi, maunya menang sendiri. Udah, saya udah legeh, saya udah malas, udah. Dirujuk istri gak mau, ya gak mau. Berarti gimana? Istri bisa menggugat cerai karena sudah ditalak. Ya istri gak mau rujuk, ya udah tinggal tunggu selesai masa iddah, urus urusan administrasi di KUA atau pengadilan agama yang ini? Pengadilan agama. Habis itu keluar turun surat cerai secara administrasi, ya udah. Jadi rujuk itu bukan cuma sepihak. Pokoknya aku mau rujuk. Ya kalau istrinya nggak mau, ya sudah, Anda nggak bisa rujuk kalau istri Anda nggak mau. Maka kedua belah pihak rujuk, istrinya mau, suaminya juga mau. Maka hati-hati nih jemaah, jangan sampai lisan bilang saya cerai kamu, saya talak kamu, jangan, bahaya. Dan Nabi bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Wahai para suami, bergaulah kamu dengan istrimu dengan khairan, sebaik-baiknya pergaulan. Jangan manis di luar sama orang, ya Masya Allah, ya. Ketemu istrinya Brot gembrot, Reneo, waduh, masa begitu sih bahasanya? Panggil, love, sini love. Jangan panggilan-panggilan yang buruk disemangat sama istri. Iya, masa panggilan-panggilan, jangan panggilan yang sayang, cantik, panggilan yang bagus, yang mesra gitu. Nabi aja manggil istrinya berapa? Nabi manggil istrinya, maksudnya Bunda Aisyah gimana dipanggil Nabi? 3 panggilan. Ya Humaira, artinya apa? Wahai istriku yang pipinya kemerah-merah. Yang kedua, ya Humay. Yang ketiga, ya Aish. Ya Aish. Kalau ke bahasa Sunda, Neng Ais gitu. Ya Aish. Itu riwayat apa ya? Kalau nggak salah riwayat Imam Ahmad atau Ibnu Hibban atau Baihaqi gitu. Di antara 3 tadi itu. Nanti dicari lagi ya teman-teman, dikoreksi kalau kesalah tentang hal itu. Tapi Nabi punya panggilan, ya Humaira, ya Aish. Artinya Nabi itu manggil dengan panggilan yang sayang, bukan panggilan fisik yang apalah tadi, gembrot lah atau apalah, jangan itu. Jadi intinya tetap rujuk itu harus dari kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya semakin sakinah mawaddah warahmah. Putra putri, anak cucu, semua keturunan kita sampai hari kiamat menjadi keturunan yang salih-salihah, jadi keturunan yang ahli ruku, ahli sujud, ahlul Quran, ahli sedekah, jadi keturunan-keturunan yang berjuang untuk agama Allah hingga hari kiamat. Dan ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang istiqamah, imannya teguh, wafatkan kami husnul khatimah, jumpakan kami di jannah firdaus ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.